Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai moderator, yaitu saya, Diamanda Afifa atau biasa dipanggil sebagai Amanda dari kelas 11 IPA 1. Juga saya, Malati Prabowo yang biasa dipanggil Mala dari kelas 11 IPA 1 juga. Kami di sini sebagai moderator akan menemani motivator kita kali ini, yaitu siapa sih, Mal? Kak Safira Al-Farisi. Assalamualaikum Kak Safira. Halo, waalaikumsalam teman-teman. Sudah datang ya Kak Safiranya. Wait, ini terlihat nggak? Iya terlihat Kak, sudah terlihat. Sebelum itu kita mau kenalin dulu nih Kak Safira, profil Kak Safira. Jadi Kak Safira itu merupakan founder dan presiden of Beasiswa 10.000 Yayasan Sosial Pendidikan dan Exchange International Youth Summit ke Malaysia, Singapura, Sydney, Australia, dan Hong Kong. Nah, Kak Safira juga merupakan mahasiswa berprestasi yang pertama di IPB loh. Nah, Kak Safira juga telah menjadi pemateri di lebih dari 100 acara, baik tingkat nasional, internasional, bertemakan pendidikan, social movement, youth empowerment, women, hingga sustainable development goals United Nations. Wah, keren banget gak sih, Mal? Iya, keren banget sih, Kak Safira. Ya Allah. Tahu nggak sih, Man? Kak Safira ini juga tergabung dalam organisasi BEM bidang pengembangan sumber budidaya mahasiswa loh. Wah, keren banget gak tuh? Aku sih nggak sabar banget sih, Mal, mau dengerin motivasinya. Sama aku juga. Nah, kalian pasti juga nggak sabar kan? Nah, jangan lupa juga ya, setelah ini kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi, siapkan pertanyaan di kolom komentar Zoom ya, karena akan kita tanyakan kepada Kak Safira Al-Farisinya sendiri, dan juga pertanyaan yang terbaik akan mendapatkan hadiah door prize dari kita. Jadi, siapkan pertanyaannya ya. Siapa sih yang nggak mau door prize? Aku sih mau. Ya, aku juga mau sih. Oke, kalau gitu kepada Kak Safira, waktu dan tempatnya kami persilakan. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalan diri, aku mau tahu dong background dari teman-teman semua di sini. Itu rata-rata usianya berapa tahun sih? Boleh dong di komen di kolom chat di bawah. Usia teman-teman berapa, terus juga nama panggilannya siapa, singkatnya, contoh misalnya Dewi atau Tony, dan pendidikannya saat ini sedang apa nih? Contoh kuliah semester 2, kuliah semester sekian, atau SMA, dan lain-lain. Boleh dong, aku tunggu waktunya 1 menit dari sekarang. Ayo semuanya. Sorry, 10 detik, Aimin. Aku hitung ya. 10. Ayo dihitung nih, ayo. Sama kakaknya nih. 9. Biar kita 8. makin 7. 6. Belum ada nih, Kak. 5. Tulis. Ditunggu loh. 4. 3. 2. Itu nggak ada nih. 1. Oke. Wah, baru kali ini nih aku ikut. Kayaknya masih pada malu-malu. Kak. Oh, itu ada tuh, Kak. Oke, ada nih dari saya, Kak, 17 tahun, insya Allah mau masuk jurusan broadcast. Oke, nah, berhubung teman-teman mungkin pada malu-malu nih, aku tanya aja ke moderator dulu. Ini rata-rata audiensnya dari mana aja nih, Kak? Apakah anak SMA kah, atau kuliah, dan lain-lain, boleh dijawab? Ini kayaknya rata-rata anak SMA 4 semua, Kak. Iya, sama guru-guru juga ada. Oh, SMA kelas 2 ada guru-guru juga. Oke, kalau moderatornya ke kelas berapa dan usianya berapa? Kita kelas 11, Kak. Sama umur 17 tahun ini. Oh, kelas 11 dan usianya 17 tahun. Wow, Masya Allah, masih muda banget ya. Oke, teman-teman, karena aku dihubungi oleh panitianya adalah konsepnya talk show, jadi aku lebih cenderung bercerita sedikit, dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh dijawab langsung sama teman-teman yang ada di sini, atau guru-guru juga boleh, moderator, dan semua panitia acara.
Tadi udah dijelaskan singkat bahwa namaku Safira Alfarisi, biasa dipanggil Safira, dan izin koreksi sedikit, tadi bukan mahasiswa berprestasi tingkat IPB, tapi alhamdulillah mahasiswa berprestasi tingkat nasional, juara 1. Ya, jadi alhamdulillah juara 1 di IPB juga, tetapi lanjut ke tingkat nasional dan mendapat title juara 1 dan juga title mahasiswa terinspiratif dari Kemenristek Dikti 2019. Dan alhamdulillah. Dan untuk itu selesai kuliah dari Sekolah Vokasi IPB jurusan komunikasi, aku mendapat 3 tawaran lanjut kuliah. Yang pertama ke Jerman untuk jurusan komunikasi, yang kedua ke London School of Public Relations, dan yang ketiga adalah lanjut kuliah lagi di IPB untuk jurusan komunikasi, sains komunikasi dan pengembangan masyarakat. Dan pendidikan yang aku ambil adalah lanjut kuliahnya di IPB, dan alhamdulillah sekarang sudah tidak berkuliah. Jadi title terakhir adalah lulusan IPB di jurusan komunikasi. Nah, untuk itu juga di sini aku mau sharing sedikit tentang teman-teman nih. Kalau aku mau tanya dulu, ini nanti konsepnya apakah lebih cenderung ada moderator yang bertanya, atau aku bebas nih menjelaskan apa yang mau aku sampaikan? Boleh dijawab dulu sama moderatornya. Kita untuk pertanyaannya nanti kita baca lewat komentar dulu. Kalau misalnya saya kirain menjelaskan motivasi juga boleh, Kak. Oh iya. Oke, aku mau tanya dulu. Tema acara hari ini apa sih? Ada yang tahu nggak di komen chat? Ada yang tahu tema acara hari ini? Satu orang boleh menyampaikan dulu tema acara hari ini apa sih? Atau ada yang berani on mic untuk menjelaskan? Aku hitung 5 detik. Kalau nggak ada nanti aku tembak moderatornya nih. 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ada yang jawab. Atlantis agar takwa meningkat, lanjutkan dengan sholat. Masya Allah. Sekarang aku mau tanya dulu nih ke teman-teman. Ada nggak yang berani menjawab? Apa sih definisi dari takwa? Ada satu orang. Nanti yang paling aktif, aku akan personal chat nih ke kalian untuk dikirimin voucher OVO 100.000. Lumayan ya untuk jajan. Ayo, berani. Aduh, aku aja. Ya. Ya, siapapun boleh jawab nih. Boleh gurunya juga, boleh moderator, dan lain. Ayo, aku kasih waktu. Ada nggak yang mau jawab? Apa sih definisi tentang takwa menurut teman-teman? Boleh dijelasin singkat? Dijawab? Ada yang mau? Ayo teman-teman, ada nggak yang mau jawab? Lumayan loh, bisa dapat hadiah juga. Dari Kak Safiranya. Dari Kak Safira, wow. Wah, oke. Wah, giliran dipancing apa? Lumayan nih, kakak-kakak moderator. Giliran ada hadiahnya. Banyak yang jawab nih. Ada yang jawab. Okay. Kalau kata Muhammad Nurholik, menjauhi larangan dan melaksanakan perintah. Kalau kata Leli, takwa adalah menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Terus kata Alvito, takwa adalah menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Oke, jawabannya ketiganya serempak ya, Kak moderator ya. Dan betul sekali, yang namanya takwa adalah kita berusaha semaksimal mungkin, sebaik-baiknya untuk menaati dan juga melaksanakan seluruh perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangannya. Dan manusia yang bertakwa adalah manusia yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya sebaik-baiknya. Dan manusia yang bertakwa adalah manusia yang digambarkan adalah manusia yang baik atau manusia teladan di muka bumi ini, teman-teman. Nah, kalau dikaitkan dengan materi agar menjadi manusia yang bertakwa, tadi kalau kata teman kita adalah lanjutkan dengan sholat. Nah, ini benar banget nih. Pertama, dirikanlah sholat, tunaikanlah semua perintah Allah, tetapi kalau dalam sesi materiku yang ini, untuk menjadi manusia bertakwa, ada juga sedikit
tips atau himbauan dari aku, apa yang harusnya kita lakukan pada saat kita berada di bumi ini nih sebagai manusia, terutama pada saat menjadi pemuda. Ngomong tentang manusia yang baik, berbicara tentang manusia yang menjadi teladan di muka bumi, berbicara tentang manusia yang bisa bermanfaat di muka bumi, memang sering dikaitkan sebagai manusia yang bertakwa gitu. Manusia bertakwa adalah sosok yang lurus, yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Tetapi aku mau tambahin di sini bahwa teman-teman yang ada di sini, teman-teman yang ada di Zoom meeting ini, ketika kita menjadi sosok yang bertakwa, selain menjalankan perintah Allah dan selain sholat, ada baiknya juga nih teman-teman, kita fokus pada poin yang ini, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Nah, mumpung teman-teman masih muda nih, mumpung teman-teman masih SMA nih, mumpung teman-teman belum masuk ke perkuliahan, usahakan kalian memiliki niat atau goals yang tinggi. Kalian mau jadi apa, mau masuk kuliahnya kemana, pilih jurusannya apa, dan cita-cita kalian itu yang pasti pengen banget jadi apa sih, dan kenapa kalian pengen jadi cita-cita itu. Dan apapun alasan kalian atau apapun hal yang kalian pilih, usahakan adalah dengan satu tujuan, yaitu untuk dapat bermanfaat bagi sesama, atau untuk dapat menebarkan hal-hal baik yang bisa bermanfaat untuk banyak orang, untuk semua manusia yang membutuhkan satu sama lain kayak gitu. Karena apa? Karena ketika kita berusaha untuk menolong sesama, ketika kita berusaha untuk membantu orang lain, maka Allah dan semesta yang akan membantu urusan kita. Nah itu, jadi selain memang dirikanlah sholat dan seluruh perintah Allah, hal yang ingin aku garis bawahi adalah berusaha untuk menjadi pribadi yang bermanfaat dimanapun kalian berada, dengan cita-cita kalian, dengan background pendidikan kalian saat ini, karena itu yang selain dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah, itu juga dapat meningkatkan respect orang-orang lain kepada diri kita, dan juga lebih mudah untuk menggapai cita-cita kita sendiri. Nah, di sini aku mau cerita sedikit kepada teman-teman bahwa pada saat kuliah, aku itu masuk kuliah pada saat usia 18 tahun, teman-teman. Dan di usia 18 tahun, aku mendapat undangan masuk IPB di jurusan komunikasi dan juga mendapat beasiswa dari Permata Bank Syariah untuk lanjut kuliah. Hingga akhirnya aku sampai lulus itu alhamdulillah di cover semua oleh beasiswa yang berbeda-beda hingga lulus dari IPB. Nah, pada saat kuliah, pertama kali aku bisa masuk kuliah itu karena dibantu oleh uang amanah dari Permata Bank Syariah lewat unit pengelola zakat, dan karena aku dibantu oleh uang beasiswa teman-teman, di situ aku benar-benar merasa bahwa ya Allah, aku harus berkuliah sebaik-baiknya. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini karena aku berkuliah lewat uang titipan orang lain nih. Aku berkuliah karena uang amanah dari orang lain. Jadi aku nggak boleh menyanyiakan uang beasiswa tersebut. Dan untuk itu, pada saat kuliah teman-teman, di usia 18 tahun, semester 1 aku aktif mengikuti lomba-lomba baik tingkat kota, universitas, dan juga tingkat nasional. Dan alhamdulillah, di semua lomba itu mendapatkan juara 1 ataupun juara umum. Dan karena itu, di semester 2, aku mengumpulkan teman-temanku berjumlah 7 orang untuk membuat program International Youth Summit bernama Exchange Hamada. Padahal itu posisinya aku belum pernah keluar negeri sama sekali. Di usia 18 tahun, aku bangun program pertukaran pelajar internasional bersama hanya 7 orang teman-teman, memberangkatkan orang-orang secara gratis ke Malaysia dan Singapura untuk event pertama. Dan karena event tersebut sukses, kita bikin event kedua, memberangkatkan orang-orang terpilih ke Sydney, Australia secara gratis, dengan modal hanya 10 juta rupiah, tetapi kita bisa mengumpulkan total dana lebih dari 500 juta rupiah hanya dalam 1 bulan penyelenggaraan event. Dan itu orang-orang yang kami aku dan teman-teman berangkatkan semuanya gratis, full scholarship. Dan total pendaftarnya adalah 5.000 orang dari 15 negara pada saat aku usia 18 tahun.
Nah, itu namanya program Exchange Hamada. Dan surplus dari program tersebut, itu aku dan teman-teman niatkan untuk membangun yayasan yang bernama Yayasan Beasiswa 10.000 pada saat aku usia 19 tahun di semester 3 mau naik semester 4 perkuliahan. Dan alhamdulillah sekarang Beasiswa 10.000 sudah mau 3 tahun berdiri, dari modal 0 rupiah, Beasiswa 10.000 berhasil memberikan manfaat kepada lebih dari 9.000 orang dengan total dana lebih dari 1,1 miliar rupiah. Yang aku dan teman-teman lagi-lagi bangun pada saat usia 19 tahun. Dengan niat apa? Dengan niat untuk memberikan kebermanfaatan untuk sesama, dengan niat untuk memberikan manfaat dengan seluas-luasnya. Meskipun kita masih muda, meskipun kita masih kuliah, itu bukan alasan kita nggak bisa berbuat sesuatu yang besar gitu. Dan Beasiswa 10.000 itu memiliki 2.000 volunteers atau 2.000 sukarelawan yang tersebar di 15 kota besar di Indonesia, dan kita menyelenggarakan program kerja lebih dari 20 program, baik itu tingkat nasional maupun internasional. Nah, akhirnya lewat Beasiswa 10.000 itu yang mengantarkan aku menjadi mahasiswa berprestasi IPB, dan ketika terpilih menjadi mahasiswa berprestasi IPB, itu yang mengantarkan aku menjadi mahasiswa berprestasi nasional hingga mendapat 3 tawaran beasiswa lainnya. Nah, balik sama pembicaraanku yang di awal tadi, teman-teman, semua hal baik yang aku rasakan atau yang aku dapatkan saat ini, lagi-lagi aku meyakini karena niat awal. Niat awalnya itu apa? Niat awal bikin exchange pertukaran pelajar internasional dan niat awal untuk membangun yayasan yang bergerak di bidang sosial pendidikan itu bukan dengan niat mau jadi Mapres 1. Itu bukan niat untuk mendapat mahasiswa berprestasi 1 tingkat nasional dari Kemenristek Dikti dan juga mendapat beasiswa-beasiswa setelah lulus kuliah. Bukan seperti itu. Tapi dengan niat ya hanya ingin menjalankan perintah Allah dalam wujud takwa dan juga mendefinisikan pengertian bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi niat awalnya adalah untuk kebermanfaatan, dan karena niat kita tulus, Allah dan semesta yang akhirnya membantu mewujudkan cita-cita kita lebih dari apa yang kita harapkan. Allah dan semesta yang akhirnya membuka banyak jalan untuk kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Dan Allah dan semesta yang akhirnya ketika kita dengan niat dan ikhlas tulus bantu orang lain, Allah dan semesta yang akhirnya membantu mewujudkan dan juga membantu urusan kita tanpa kita harus bersusah payah gitu loh teman-teman. Tapi jalannya dipermudah aja gitu sama Allah. Nah, alhamdulillah untuk itu setelah aku dapat tawaran lanjut kuliah dengan beasiswa, aku kuliah, aku selesai, dan sekarang di usiaku yang, aku mau tanya dulu, ada yang tahu nggak usiaku kira-kira berapa tahun sekarang? Yang tahu boleh komen di kolom chat nih. Aku hitung sampai 5 detik ya. Ayo, ada yang tahu? Berapa, Man? Coba, ada yang tahu nggak? 21 kalau kata Devin. Oke, yang lain aku hitung 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Yang benar adalah jawabannya Leli dan Zakia. Dan Indah. Ya, usiaku adalah 22 tahun, teman-teman sekarang. Nanti di Oktober tahun ini baru naik ke 23 tahun, dan alhamdulillah di usiaku saat ini, cita-citaku dari dulu adalah ingin menjadi pembicara yang bisa memberikan kebermanfaatan dan juga bisa menjadi pengusaha muda yang sukses, karena inspirasinya adalah Siti Khadijah, istri dari Rasulullah. Dan alhamdulillah di usiaku yang sekarang, aku berhasil menerima lebih dari 250 undangan pembicara, baik itu tingkat nasional, internasional, maupun conference forum tingkat dunia yang kayak United Nations, dan diundang beberapa kali oleh UNICEF, pernah juga oleh UNESCO, untuk sharing-sharing dalam berbagai hal, but mostly adalah di bidang social and education. Dan alhamdulillah, Allah membantu mewujudkan cita-citaku dari usia 18 tahun, dari usia 19 tahun aku sudah menjadi pembicara. Dan alhamdulillah di usia 22 tahun ini teman-teman, Allah Maha Baik membantu mewujudkan cita-citaku. Yang kedua yaitu aku pengen banget jadi pengusaha, dengan progres hari ini, dengan progres bulan ini ingin diusahakan untuk pendirian PT.
bulan ini diusahakan untuk pendirian PT atau perseroan terbatas. Jadi insya Allah nanti aku mau bikin PT di bidang IO yang bisa ngebantu nih teman-teman yang butuh pekerjaan tambahan, butuh uang tambahan, mau berkarya, mau menebar manfaat. Tetapi juga selain memberikan manfaat, ada benefit ataupun ada keuntungan yang bisa teman-teman ambil untuk keluarga teman-teman. By the way, ini suaranya kok mantul-mantul ya? Di kalian ini enggak? Enggak, Kak. Tidak mantul. Di kalian jelas ya? Ya, jelas, Kak. Oh, soalnya dari tadi mantul-mantul nih. Mungkin teman-teman yang lain boleh di-mute. Jadi yang ke-unmute hanya aku saja. Soalnya aku lihat di participants ada yang belum ke-mute. Mungkin boleh operator dibantu. Oke. Tes aku lanjut ngomong lagi ya. Jadi balik lagi teman-teman, kalau agak yang tuh kata Leli juga suaranya agak mantul. Oke. Nah, balik lagi teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngomongin takwa, memang menjalankan perintah Allah itu yang akan dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi di Islam juga kan diajarkan harus hablum minallah dan juga hablum minannas. Ya, jadi selain kita koneksi ke Allahnya yang dijaga kayak mendirikan sholat, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya, kita juga harus melakukan connection yang ke hablum minannas, ke sesama manusianya ini. Nah, ke sesama manusianya dengan cara apa? Dengan cara kalian menjadi pribadi yang baik dan berusaha semaksimal mungkin memberikan kebermanfaatan untuk sesama. Dan insya Allah jika kedua itu sudah dijalankan, baik itu hablum minannas dan hablum minallah, kita bisa menjadi sosok yang bertakwa baik di mata Allah dan juga di mata manusia. Seperti itu aja mungkin yang bisa aku sampaikan. Nanti kurang lebihnya bisa ditambahin sama moderator atau dibuka sesi tanya jawab. Aku kembalikan kepada moderator. Terima kasih Fira atas motivasinya. Benar-benar termotivasi banget ya, Kak. Jadi kita jadi semakin berusaha lagi dan semangat lagi nih belajarnya mumpung masih kelas 11 Masih kita muda. ya, Mal. Kalian juga nih yang masih kelas 10, yang masih kelas 11, masih punya waktu yang panjang, dan kita juga pasti mungkin bisa seperti Kak Safira, sukses juga dan bisa memotivasi orang lain. Tapi untuk teman-teman yang mau tanya bisa di kolom chat aja. Bisa sekarang aja, bisa ditanya sekarang. Nanti pertanyaan yang terbaik akan mendapatkan door prize loh. 2 orang ya. Iya. Ayo ditanya. Sebentar. Pertanyaan dari Leli. Bagi-bagi tips cara membagi waktu buat adik-adik di Semapat dong, Kak. Tips nih, Kak. Minta tipsnya nih, Kak. Minta tipsnya nih, Kak, buat membagi waktu untuk belajar mungkin ya saat di SMA 4. Oke, ini aku langsung jawab ya. Dari Leli, gimana caranya tips untuk bagi waktu untuk adik-adik di SMA 4 dong, Kak? Oke, terima kasih Leli. Pertanyaannya tentang waktu. Oke, aku nanya dulu nih ke teman-teman. Coba jawab secara jujur ya, lewat mikrofon. Menurut kalian membagi waktu itu sulit atau mudah? Membagi waktu yang benar-benar proper agar produktif itu sulit atau mudah? Boleh dijawab pakai mikrofon sekarang? Mudah. Oke, mudah. Yang lainnya? Ayo teman-teman, Mudah apa tidak nih? Moderator juga boleh bantu jawab kok. Susah-susah Ya. Sulit atau mudah, atau susah atau gampang? Boleh yang lainnya dijawab pakai mikrofon. Ayo jawab. Bisa di-unmute. Ini pada malu-malu ya. Iya, Kak, kayaknya masih pada malu-malu nih, Kak. Oke, tadi ada satu orang yang jawab
mudah itu siapa tuh? Tadi aku dengar suara cowok. Boleh dong dinyalain dulu kameranya. Aku mau ngobrol-ngobrol dikit nih. Tadi siapa yang jawab mudah? Tadi siapa yang jawab? Boleh perkenalan nama dong sama kelas berapanya? Oke. Ayo kenalan nih sama Kak Safira. Ada? Halo. Tadi cowok ya kalau nggak salah suaranya. Aku hitung sampai 3, kalau nggak aku lempar ke yang lain nih. 1, Kita nggak mau. 2, Safira, ayo dong. dan 3. Oke. Aku lempar dulu nih ke moderator. Tadi kan kamu jawabnya sulit atau susah. Nah, itu apa sih kira-kira yang bikin sulit atau susah ketika berusaha untuk membagi waktu? Gimana ya Kak? Kadang suka keteteran aja gitu loh Kak. Dan juga kadang banyak waktu yang bentrokan. Jadi kadang di situ susah untuk membagi waktunya. Banyak yang susah atau waktu yang bentrok. Oke. Aku mau ngobrol juga sama Leli nih singkat. Halo Leli, aku mau tanya dong, menurut kamu memang hal apa sih yang paling susah dalam membagi waktu sebelum nanti aku jawab pertanyaannya? Ada Leli di sini? Halo Leli. Ada Kak, oke. Leli boleh dinyalain mikrofonnya, Lel? Menurut Leli, yang paling sulit itu apa sih? Kenapa kamu merasa dalam membagi waktu itu hal yang susah? Coba, boleh dijawab Leli pakai mikrofon? Mungkin panitia boleh dibantu mikrofon Leli diaktifin kali ya. Halo Leli. Halo Leli. Mungkin Kak moderator boleh dibantu nih untuk panggil partisipannya. Sepertinya ini guru kita ya, Mas. Ini Bu. Ini dari Bu Leli, Kak. Oh, berarti Bu Guru. Ini moderatornya nggak ngabarin nih dari awal. Oke, berarti Assalamualaikum Ibu. Berarti ini pertanyaan yang dimaksudkan untuk anak-anak SD ya, bukan ke personal atau ke pribadi. Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya, dan aku coba jawab untuk keseluruhan teman-teman nih. Bagi-bagi tips cara membagi waktu untuk adik-adik di SMA 4 dong, Kak. Ya, jadi untuk membagi waktu yang aku benar-benar pelajari dan juga praktekkan pada saat kuliah adalah know your priority. Ketahui dulu prioritas kamu tuh apa, teman-teman. Let's say kita cuma dikasih 24 jam sama Allah dalam sehari. Tapi ada orang yang dengan 24 jam itu benar-benar bisa ngelakuin banyak hal. Hal yang produktif, hal yang bermanfaat, bisa build something, dan juga bisa benar-benar satu hari itu dimaksimalkan dengan baik, bukan cuma untuk kebermanfaatan diri dia, tetapi kebermanfaatan untuk banyak orang. Tapi ada juga tipe orang yang satu hari dikasih 24 jam, tetapi 24 jam itu hanya lewat terbuang sia-sia gitu. Mungkin karena harinya kurang produktif, atau hanya santai-santai dalam setiap harinya, hanya menjalankan hal-hal pokok atau kegiatan monoton tanpa ada pushment untuk do something better dalam setiap harinya. Nah, jadi kalau prioritas dari aku adalah sebisa mungkin kita jadi pribadi contoh yang tipe pertama, teman-teman. By the way, ini suaranya di aku masih mantul banget ya. Boleh minta tolong nggak moderator untuk di-mute yang lainnya? Nah, jadi aku lanjut ya. Sebisa mungkin kita kalau bisa jadi contoh pribadi yang pertama untuk berusaha semaksimal mungkin, berusaha sekuat-kuatnya untuk memanfaatkan si 24 jam ini dalam sehari. Dengan cara apa? Pertama, know your priorities yang aku bilang. Teman-teman sebagai anak-anak SMA, prioritasnya apa? Of course, kalian sebagai pelajar prioritasnya adalah belajar. Pusatkan waktu lebih banyak, tempatkan waktu lebih banyak untuk
ya fokus dalam kegiatan akademik, dan juga dalam hal-hal tambahannya, contoh belajar saat di rumah, atau mengerjakan PR, atau mungkin les, atau ada hal-hal untuk pengembangan skill akademik ataupun non-akademik, dan lain sebagainya. Tapi prioritas utamanya adalah sebagai pelajar adalah belajar. Jadi, sebisa mungkin cara bagi waktu kalian adalah fokuskan di belajar, sisanya adalah untuk pengembangan diri. Maksudnya apa, Kak? Misalnya kalian ikut ekskul, atau kalian ikut OSIS, atau kalian ikut organisasi di luar SMA. Nah, itu usahakan teman-teman adain agenda-agenda seperti itu yang untuk pengembangan diri. Nah, itu jadi agenda prioritas kedua. Ini di luar ibadah ya, of course. Kayak ibadah pasti diutamain banget di awal-awal. Semua kegiatan stop ketika memang sudah azan. Lakukanlah perintah Allah. Juga baca Quran tuh bukan disempet-sempetin, tapi sempetin untuk baca Quran di setiap harinya, mungkin setiap habis maghrib, atau ada agenda rutin kalian setiap harinya, ya just do it. Nah, ini aku ngomongin dari segi kitanya ya, anak muda atau pelajar atau millennials. Jadi pertama yang tadi aku bilang, prioritaskan kamu utama belajar, kedua adalah untuk pengembangan diri atau skill tambahan, mulai dari ikut organisasi OSIS, ekskul, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ini adalah usahakan kalian punya kegiatan yang meningkatkan lingkungan kalian gitu. Kayak kegiatan kalian yang berhubungan dengan banyak orang. Contoh kalian main, atau kalian bersosialisasi di media sosial, atau kalian ikut sama komunitas untuk sharing, chit-chat, dan lain sebagainya. Usahakan kalian ada kegiatan-kegiatan seperti ini nih yang masuk ke dalam prioritas ketiga. Dan sisanya keempat, ya apapun itu kegiatan yang mau kalian lakukan, ya just do it. Tapi porsinya berarti tidak sebanyak prioritas 1 dan juga prioritas 2. Contohnya gimana, Kak? Contohnya gini, pada saat aku kuliah, itu aku set prioritas utamaku adalah belajar. Di bangku kuliah, belajar. Jadi ketika masuk ke dalam kelas, dosen ngomong, aku stop semua kegiatan, aku fokus ke dosen. Aku benar-benar liatin dosen yang ngomong apa, poin-poin pentingnya aku catat, dan lain-lain. Jadi ketika di dalam kelas, aku benar-benar niatkannya adalah untuk menuntut ilmu. Adalah niatkannya benar-benar untuk belajar, bukan untuk ngobrol sama teman, bukan untuk main handphone, bukan untuk lirik-lirik orang lain, bukan gitu. Tapi benar-benar niatin ketika di dalam kelas untuk belajar, ya belajar. Karena ketika niat kita itu lurus, pasti Allah bantu dalam prosesnya, ilmunya lebih gampang masuk, guru juga jadi suka sama kita, dosen juga jadi suka sama kita, karena kita fokus, karena kita nyimak dengan baik, dan lain-lain. Jadi pada saat kuliah, fokusku adalah ya belajar ketika di dalam kelas. Nah, di luar kelas, aku gunakan untuk yang soft skill tadi, teman-teman, untuk pengembangan diri, yaitu aku bikin program internasional, aku bikin yayasan, aku ikut organisasi BEM, dan lain-lain, untuk soft skill, ngelatih soft skill dan hard skill aku tuh. Nah, jadi ya udah ketika udah di luar kelas, aku berikan waktu untuk itu. Sisanya yang ketiga, kita nggak boleh jadi orang yang terlalu kuper. Contoh belajar mulu atau ekskul mulu. Jadi fokusnya, jadi ketemunya sama orang-orang yang formal. Jadi nggak cair pemikirannya, dan juga nggak refreshing. Jadi kita dianggap jadi orang yang nggak asik, dan itu tuh nggak boleh. Kita juga harus kasih waktu untuk apa? Untuk main sama teman-teman. Nah, jadi yang ketiga, set waktu untuk main, entah misalnya di Sabtu Minggu, atau dalam seminggu itu 3 kali atau 1 kali, usahakan ada waktu untuk main. Tetapi ketika ngumpul, ya itu kalian benar-benar have fun tuh, ngomongin yang bercanda-bercanda mungkin, ngomongin gimana update kehidupan sama teman-teman kalian, do something fun, bukan ketika emang udah ketemu, tapi ngomonginnya pelajaran lagi, atau ngomonginnya organisasi lagi. Nah, itu tuh kecampur-campur gitu, nggak baik teman-teman. Jadi kita jadi orang yang terlalu akademis juga itu nggak bagus, karena kita harus punya balance lah, otak kanan dan otak kiri. Nah, otak kanan itu lebih ke kreativitas, lebih santai, dan itu ada waktunya sendiri untuk main. Dan yang keempat, hal apapun yang teman-teman mau lakuin, you just do it, tapi dengan bikin timetable. Timetable itu apa? Prioritas jangka pendek, kita mau ngapain sih dalam jangka pendek, contoh 1 minggu, apa yang mau dikejar, jangka pendek itu contoh 1 hari atau 3 hari, apa yang mau dikejar, apa yang mau dilakuin, hal-hal apa nih dalam 1 hari atau 3 hari ke depan, ini yang harus
dilaksanakan, contoh deadline dan lain-lain. Nah, ini timetable skala prioritas jangka pendek. Nah, jangka menengah itu 1 minggu atau 1 bulan. Dalam 1 minggu atau 1 bulan mau ngapain? Apa yang mau dikejar? Hal-hal apa yang harus selesai? Contoh deadline-deadline yang harus disubmit dan lain-lain. Nah, ini kalian fokuskan untuk menyelesaikan ini. Jangka menengah ini. Sisanya adalah jangka panjang. Contoh dalam 1 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan, apa yang mau kalian capai, apa yang mau kalian tuju. Nah, untuk mencapai dan menuju hal-hal ini, preparation apa nih yang harus teman-teman lakuin dari sekarang? Dan semakin urgent itu, ya semakin serius untuk mempersiapkan itu dari sekarang. Jadi, insya Allah kalau misalnya udah tahu prioritas kamu dan juga punya timetable yang baik, prosesnya akan lebih mudah gitu kita untuk membagi waktu. Cuman tips dari aku juga jangan terlalu serius jadi orang gitu, jangan terlalu fokus ke hal-hal akademik doang, tetapi kita juga harus balance ke hal-hal lingkungan atau hal-hal yang bersosialisasi dengan teman-teman kita. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ada nih Kak, dari guru kita lagi nih Kak, Utanti. Kak Safira sangat menginspirasi nih buat adik-adik di SMA 4. Izin bertanya Kak, ada nggak pengalaman menarik saat menjadi motivator di sebuah acara? Pernah merasa insecure nggak Kak? Dan dengan kemampuan atau lingkungan ketika mengisi acara tertentu. Semoga adik-adik di SMA 4 bisa sukses dan berprestasi seperti Kakak. Amin. Jadi, Amin. Atau pernah nggak gitu ya? Iya nggak sih ya? Berarti dari Pak Wahyu ya, kalau beliau juga guru ya teman-teman. Ibu Tanda. Oh Ibu, oh ya. Terima kasih banyak Ibu Wahyu Hartanti Hutami atas pertanyaannya. Terima kasih banyak Ibu, salam kenal juga. Terima kasih sudah mengundang Safira di SMA 4. Nah, terkait dengan pertanyaan Bu Wahyu Hartanti nih, pernah nggak merasa insecure terkait dengan adanya pengalaman menarik saat jadi moderator di sebuah acara gitu? Ada nggak pengalaman menarik saat menjadi motivator di sebuah acara? Jawabannya ada Bu, alhamdulillah pada saat diundang oleh lembaga internasional untuk sharing session mewakili pemuda Indonesia di Magic Malaysia. Dan itu audiensnya ratusan orang, baik online maupun offline. Kalau digabung sama online jadi 1000-an, Bu. Mungkin belasan ribu karena itu disiarkannya langsung di media Malaysia. Dan itu participants yang diundang bukan cuma orang Indonesia dan Malaysia, tetapi juga ada orang dari Palestina, ada orang dari India, ada Philippines, dan lain-lain. Dan Safira representasi dari Indonesia pada saat itu untuk berbicara di isu-isu internasional gitu. Tetapi memang fokusnya di pendidikan. Itu pengalaman paling menariknya karena yang lain gelarnya adalah profesor, yang lain gelarnya adalah minimal S2, dan juga orang-orang sudah berusia, Bu, sekitar 30-an ke atas, tapi Safira pada saat usia 19 tahun, pada saat itu juga dapat panggung yang sama, dapat porsi berbicara yang sama, dan juga dipanelkan dengan expert-expert lainnya dari berbagai negara. Jadi itu yang paling berkesan, Ibu Wahyu, alhamdulillah sejauh ini. Sama mungkin satu lagi yaitu diundang oleh Kemenpora, Kementerian Pendidikan dan Olahraga Republik Indonesia, menjadi representasi organisasi pendidikan yang paling baik bagi mereka gitu. Dan itu yang dipilih dari ratusan bahkan ribuan komunitas, hanya 2 yang dipilih yang merepresentasikan pendidikan. Yang pertama adalah Indonesia Mengajar, dan yang kedua adalah beasiswa 10.000. Jadi itu luar biasa, senang sekali Bu Wahyu, bangga juga di-grade langsung oleh menteri-menterinya dan lain sebagainya, jadi merasa dihargai oleh negara juga gitu, kontribusi dari teman-teman. Nah itu yang paling menarik. Lalu untuk pertanyaan Bu Wahyu yang kedua, pernah nggak merasa insecure Kak dengan kemampuan atau lingkungan ketika mengisi acara tertentu? Nah semoga adik-adik SMA bisa sukses atau berprestasi seperti Kakak. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau ditanya pernah nggak merasa insecure, mungkin semua orang pernah ya Bu, ketika menghadiri event tertentu atau di lingkungan baru dan lain-lain, pasti ada rasa takutnya, deg-degannya, sedikit-sedikit nggak pede, tapi mungkin itu berlalu, tapi nanti bisa datang lagi dikit-dikit itu dan lain-lain, itu manusiawi banget. Jadi Safira, hal yang bikin insecure
adalah pertama dari segi tinggi badan sih biasanya. Karena Safira itu kecil Bu Wahyu, jadi badannya nggak besar, hanya kurang dari 160 cm. So, ketika lagi kegiatan-kegiatan di luar negeri nih, banyak sama bule-bule kan tinggi-tinggi dan gede-gede banget ya. Nah, aku tuh kadang ngerasa, aduh aku kecil banget sih ketika diri di panggung. Jadi harus ditopangnya tuh dengan pakai sepatu yang tinggi, ada wedges-nya atau pakai high heels dan lain-lain. Nah, itu insecure dari segi fisik. Kedua adalah aku akan insecure ketika berbicara di ranah atau di hal yang tidak aku kuasai. Nah, contoh, selama ini kan jurusan aku komunikasi dan memang hal-hal yang aku lakukan di kegiatan sosial dan pendidikan. Nah, ketika aku diundang suatu forum, let's say talk about kesehatan atau talk about science and technology, mungkin aku nggak begitu bisa se-expert pembicara yang lain karena itu bukan ranahku gitu. Jadi insecure-nya mungkin ke dalam segi pembahasannya mungkin jadi nggak dalam atau jadi nggak begitu berbobot dibanding yang lain dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah Bu Ayu sejauh ini masih bisa diatasi gitu. Bukan insecure yang bikin ciut banget, bukan insecure yang bikin nggak pede dan lain-lain. Dan semoga teman-teman di sini juga setiap kalian ngerasa insecure, kalian tahu ya metode-metode untuk menangani itu semua. Jadi itu cuma perasaan insecure yang numpang lewat gitu, bukan perasaan insecure yang bikin kalian malu untuk nunjukin siapa diri kalian atau malah bikin percaya diri kalian melempem dan lain sebagainya. Itu sih mungkin. Nah, ada lagi nih Kak pertanyaan dari panitia kita. Kak, bagaimana cara kita memfokuskan diri dengan satu hal dikala kita sendiri sedang banyak kegiatan yang sama pentingnya juga nih Kak? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi ada 2 jawaban buat aku. Pertama adalah know your priorities. Kan itu dibilang ada kegiatan yang sama pentingnya juga. Tapi di antara yang sama penting, pasti ada yang paling penting. Bener gak? Di antara kegiatan yang sama penting, pasti ada kegiatan yang paling penting. Iya, betul banget, Kak. Nah, ini kalian pilih satu kegiatan itu yang benar-benar penting dan urgensinya itu lebih besar dibanding kegiatan yang lainnya. Dan kegiatan yang lebih penting dan lebih urgent ini, itu yang jadi fokus kalian. Berarti lebih harus ngelaksanainnya kegiatan yang ini nih. Mungkin yang ini juga jangan ditinggalin, tetapi izin atau lebih menyisihkan waktu untuk kegiatan lainnya yang jauh lebih penting. Kalau aku biasanya ketika dihadapkan oleh 2 kegiatan dan dua-duanya ini sama penting, aku benar-benar berpikir mana yang lebih penting, mana yang lebih urgent, dan posisiku di sana itu lebih tinggi di kegiatan yang mana. Contoh misal di kegiatan 1 kita sebagai penanggung jawab atau ketua, tapi di kegiatan kedua kita hanya sebagai panitia. Berarti kan kita lebih urgentnya yang ketika kita jadi ketua ya. Dan ya udah kita sampaikan dengan baik, dengan jelas, kita izin ke kegiatan satunya bahwa kita sedang lagi ada kegiatan ini dengan posisi kita sebagai ketua. Untuk itu kita aku minta izin atau minta waktu untuk lebih fokus terlebih dahulu di kegiatan yang satunya gitu. Tetapi aku tidak meninggalkan kewajibanku di kegiatan yang ini gitu. Jadi mereka teman-teman mengerti, mereka teman-teman memahami, dan kalian bisa balik ke kegiatan itu dengan fokus yang lebih. Biasanya ketika dihadapkan dengan 2 kegiatan yang sama-sama penting, ada tipikal orang yang malah jadi ngilang di event yang satu. Karena apa? Karena mungkin dia ada posisi lebih banyak di kegiatan satunya lagi, tetapi karena dia tidak dikomunikasikan, makanya teman-temannya menganggap dia jadi orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, gitu. Makanya ketika dihadapkan oleh 2 kegiatan yang sama-sama penting, ini adalah hal yang wajib dilakukan, yaitu dikomunikasikan dengan baik. Nah, kedua adalah juga tadi kan know your priorities. Ketika udah tahu prioritasnya apa, itu juga dilaksanain dan juga dilakuin. Dan yang kedua adalah ketika kita dihadapkan oleh kegiatan yang sama-sama penting, perlunya kita punya backup kegiatan gitu. Misalnya kita pengen banget nih ikut kuliah yang ini gitu, misalnya ikut kuliah A, tapi kita ada kegiatan lain.
di luar organisasi dan ini juga penting ya. Berarti kuliahnya kalian harus nge-screen recording tuh atau nge-record Zoom-nya dari awal sampai akhirnya gitu. Dan biar kalian fokus ke kegiatan yang kedua misalnya, karena memang misalnya ini kalian penting banget jadi ketua dan memang harus nggak bisa ditunda dan lain-lain, berarti kuliahnya bisa kalian Zoom recording. Nanti kalian harus tahu konsekuensinya ketika kalian nggak ikut kuliah yang ini, atau pelajaran yang ini, berarti kalian nonton videonya, terus kalian benar-benar belajar sendiri, catat poin-poinnya, atau bertanya kepada teman. Jadi harus punya backup plan. Yang plan keduanya itu harus punya backup plan and know the consequences, tahu konsekuensinya. Itu sih paling dari aku. Oh iya Kak, aku mau nanya nih Kak, pribadi nih Kak. Nah, dari aku sendiri, kan banyak nih Kak mahasiswa-mahasiswa yang salah jurusan. Nah, itu tuh cara nanggepinnya, gimana ya? Agar cara, kita tahu jurusan di passion kita yang sebenarnya itu gimana gitu Kak. Oke. Ini pertanyaan yang sering banget juga ditanya ini kalau sesi sharing-sharing seminar. Gimana caranya kita nggak salah jurusan? Yang pertama, kalian bisa lihat dari nilai kalian sebenarnya, teman-teman. Kalian itu nilainya bagusnya di pelajaran-pelajaran apa sih? Di mapel-mapel apa sih? Dan ketika kalian bagus nilainya di pelajaran itu, berarti ada tanda kalian suka kan di pelajaran itu. Kalian ngejalaninnya senang, enjoy, sehingga nilainya juga jadi bisa bagus. Itu adalah salah satu pertanda yang bisa dikaitkan untuk pilih jurusan nanti. Nah, jadi pertama, lihat nilai-nilai kamu. Kedua, lihat passion atau minat kamu tuh lebih ke arah mana. Teman-teman tahu passion kan ya? Passion itu adalah sesuatu yang bikin kita bergairah, sesuatu yang benar-benar bikin kita senang melakukannya, meskipun itu dari pagi dan malam, dan kita bisa jadi orang yang benar-benar passionate. Dan ketika kalian jadi orang yang passionate, kalian akan menjadi ahli di bidang itu. Nah, kedua tuh kalian lihat kalian passionnya kemana, minatnya ke arah apa yang kalian suka. Dan ketiga, link atau kaitkan dengan cita-cita kalian. Kalian mau jadi apa nanti di masa depan? Nah, untuk mencapai cita-cita itu, atau goals kalian di masa depan itu, jurusan apa yang harus kalian ambil. Nah, ketika kalian fokus di 3 poin ini, insya Allah akan lebih mudah kok untuk menentukan jurusan. Insya Allah akan lebih mudah kok untuk menggapai goals akhir nantinya. Nah, yang akan jadi susah apa? Karena kalian pilih kampusnya dulu, bukan jurusannya. Contoh, aku pengen banget masuk UI, asal alma maternya UI deh, biar bisa jadi keren gitu, kampusnya UI. Jurusan apapun, ya udah aku lihat aja passing grade paling rendah gitu. Untuk jurusan apa, terserah deh jurusan apapun, yang paling dikit peminat nggak apa-apa, asal UI. Nah, ini yang salah teman-teman. Kalau aku mindsetnya dulu, aku pengen banget jurusan komunikasi. Targetku adalah di UI. Kalau nggak UI, aku nggak apa-apa di kampus mana aja, selagi itu PTN dan komunikasinya bagus. Jadi yang aku kejar utama adalah jurusannya, bukan kampusnya. Nah, jadi tips and trick teman-teman untuk cari jurusan, ya tadi dengan 3 hal itu. Dan banyak yang salah di beberapa poin. Pertama, dia pilih kampusnya dulu, bukan jurusannya. Kedua, dia ikut-ikutan teman. Nah, contoh kalian punya geng kalian tuh berempat, semuanya pengen masuk kedokteran misalnya, tapi kalian nggak suka di bidang itu gitu, kalian ngerasa kalian nggak mampu, tapi ya masa dari semua teman-teman gue doang yang nggak ikut kedokteran gitu, atau kayaknya kedokteran juga keren deh, kayaknya kedokteran bagus deh, nanti prospeknya bagus segala macam, tapi kalian sadar nih dari awal itu bukan passion kalian, dan ketika kalian ngikut kalian akan keteteran, cuman kalian paksain. Nah, akhirnya bisa jadi kalian kepilih tapi ngejalanin yang nggak enjoy atau salah, atau malah kalian nggak kepilih sama sekali karena memang kapasitas kalian nggak di situ, dan akhirnya kalian nggak kepilih di mana-mana karena salah pilih atau salah nentuin jurusan yang di awal kayak gitu. Itu sih yang paling penting, ketiga hal itu. Dan yang penting adalah yang paling tahu diri kita kan diri kita sendiri ya teman-teman. Jadi jangan dengerin kata orang. Kalau emang kalian yakinnya di jurusan itu, ya udah do the best di jurusan itu. Karena yang masa depan kita kan kita yang nentuin sendiri, bukan ketika kita jurusan itu tapi orang-orang banyak bilang jangan jurusan itu kan jurusannya kurang bagus gini. Kenapa nggak jurusan ini aja? Nah, itu kalian harus punya pendirian yang kuat tuh.
jangan gampang kekecoh sama omongan orang lain. Harus punya pendirian yang kuat, kalian mau di mana, tetapi ketika kalian pilih jurusan itu, kalian udah yakin kan kalian bisa bertanggung jawab sampai akhir, karena ini benar-benar pilihan yang kalian mau. Kayak gitu. Saya juga ada nih Kak pertanyaan dari saya pribadi. Kalau misalnya saat kita mengambil langkah misalnya seperti jurusan atau kegiatan, terus kita ngerasa itu kayaknya saya salah ambil langkah gitu Kak. Terus kita menyesal. Nah, bagaimana cara kita agar bisa semangat lagi gitu Kak, semangat lagi buat menjalani. Oke, bagus nih ya pertanyaannya. Ketika kita udah ngambil sesuatu, tapi ternyata pas sudah dijalanin, kok kayak misalnya kok nggak sesuai ya gitu. Kok kayaknya jadi berat ya, kok jadi sulit ya, dan nggak sesuai ekspektasi kita di awal nih, nggak sesuai harapan, dan ini bikin semangat kita ciut biasanya, terus jadi kurang semangat untuk melanjutinnya. Nah, caranya gimana sih? Pertama, makanya sebelum kalian ngambil sesuatu, sebelum kalian memutuskan sesuatu, ini riset paling penting banget, teman-teman. Jadi kalian riset dulu, hal apa sih yang mau kalian ambil nih nanti, jurusan apa sih yang mau kalian ambil, kampus apa sih yang mau kalian ambil, dan ketika kalian banyak membaca atau banyak riset, tanya-tanya kepada alumni, kalian akan punya banyak gambaran, dan juga kalian akan tahu nanti akan rintangan-rintangan atau tantangan apa ke depan yang dihadapi. Jadi ketika kalian sudah terjun, kalian gak nyesel karena kalian benar-benar udah banyak riset. Biasanya yang nyesel itu adalah dia minim informasi dan ketika terjun ternyata beda, kaget gitu, dan itu yang bikin malas. Nah, makanya perbanyak riset sebelum menentukan hal atau tujuan. Nah, yang kedua adalah tahu tujuan awalnya. Baik ke niat awal. Kalau misalnya emang niat kalian mau benar-benar menuntut ilmu agar ilmu itu bisa bermanfaat, dan dengan ilmu itu kalian bisa membantu banyak orang dan juga termasuk membantu keluarga kalian agar menjadi keluarga yang sejahtera, ya udah, sesulit apapun rintangannya ke depan, ketika kalian udah mulai males, balik lagi ke tujuan awal. Oh ya, tujuan awalku kan emang mau ini. Tujuan awalku kan bukan cuma untuk kebaikan diriku sendiri, tapi banyak orang dan keluarga. Kalau misalnya aku malas-malasan, nanti tujuannya akan semakin sulit tercapai gitu dan lain-lain. Jadi balik ke niat awal, kuatin di internal kalian, kuatin di emosional kalian. Nah, terus ketiga, harus punya supporting system. Make a good circle untuk kalian. Bertemanlah dengan orang-orang itu yang bisa membuat diri kalian jadi lebih baik. Bertemanlah dengan orang-orang itu yang bikin kalian lebih semangat, bukan malah bikin kalian jadi anak-anak yang malas, bukan malah menjauhkan kalian dari goals akhir kalian gitu. Bikin supporting system. Itu bisa persahabatan kecil 4-6 orang di grup, tapi itu selalu saling support. Itu kalau kalian lemes, itu bisa bantu disemangatin lagi. Kalau kalian ada kesulitan PR atau pelajaran, mereka bisa bantu belajar bareng dan lain-lain. Jadi supporting system tuh penting banget, karena dengan punya supporting system kita nggak ngerasa sendiri, teman-teman. Kita nggak ngerasa sendiri dan kita bisa semangat lagi. Dan supporting system itu juga bisa dari keluarga, supporting system itu juga bisa dari teman-teman organisasi dan lain-lain. Dan yang keempat adalah selalu ingat bahwa nggak ada satu orang pun yang bisa memastikan kita berapa lama lagi hidup di dunia, bener nggak? Kalau misalnya kita malas-malasan hari ini, tapi misalnya kita pikir, oh nanti aja lah, kalau benar-benar seriusnya pas udah lulus gitu, pas udah dewasa, di usia sekian tahun, baru mau benar-benar do the best. Kalau kita sampai umurnya sampai situ, iya nggak sih? Kalau kita masih dikasih usia, kalau kita masih punya umur untuk ngelakuin hal-hal baik di umur seperti itu. Kalau misalnya enggak, ya berarti harus dimulai dengan sedini mungkin. Dan pikirkanlah bahwa untuk dunia, berpikirlah bahwa untuk akhirat seakan-akan kan banyak yang bilang seakan-akan kita mati besok ya gitu. Tetapi bekerja untuk akhirat, lakukanlah ibadahmu untuk akhiratmu sebaik-baiknya seakan-akan kau mati besok. Tetapi untuk urusan dunia, lakukanlah banyak hal baik yang membuat seakan-akan kamu hidup untuk selamanya gitu. Jadi maksudnya
kita harus banyak ngelakuin hal produktif deh gitu semaksimal mungkin di waktu yang kita punya sekarang, karena nggak ada yang bisa garansi umur kita mau sampai kapan kayak gitu. By the way, ini waktunya sampai kapan ya teman-teman? Sampai 11:20 Kak. 11 ya? Apa ini ada satu lagi terakhir nih Kak pertanyaan, apa nggak apa-apa Kak? Oke, boleh, nggak apa-apa, silakan. Lumayan panjang nih Kak. Selamat siang Kak Safira, pernah kuliah atau pertukaran pelajar atau jadi pembicara seminar offline di luar negeri kah? Kalau pernah, apa benar kalau orang-orang Eropa atau barat sana pasti duduk di bangku depan penuh, berebut duduk di depan bahkan 15 menit sebelum acara dimulai? Sedangkan orang-orang Asia pasti lebih suka duduk di belakang. Kan orang-orang Asia sudah setengah jam acara berlangsung pun masih aja bangku di depan itu masih kosong Kak. Seperti orang-orang Indonesia lebih suka duduk di belakang daripada duduk di depan. Apa itu benar, Kak? Mungkin karena mental atau budayanya beda kali ya, Kak, sama orang-orang Barat atau Eropa. Jadi, menurut sifat karakter orang Asia itu pemalu, mental rendah, kurang percaya diri gitu kali ya, Kak? Oke. Wah, hebat nih, pertanyaannya unik banget. Aku baru pertama kali dapat pertanyaan kayak gini. Ya, aku izin jawab ya. Aku belum pernah kuliah di luar negeri dan memang tidak minat sejauh ini untuk kuliah di luar negeri because I love Indonesia so much, dan memang aku membangun banyak organisasi di Indonesia, jadi rasanya akan sulit di maintenance kalau aku jauh. That's why aku pilih Indonesia meskipun dapat tawaran kuliah ke luar negeri. Jadi aku belum pernah kuliah ke luar negeri. Terus kedua, aku belum pernah ikut program pertukaran pelajar internasional yang dibuat sama orang sana gitu. Jadi aku buat program internasional dari tim Indonesia, tetapi kerjasamanya sama orang luar gitu. Seperti itu. Nah, terus untuk jawab pertanyaannya, apakah benar? Jawabannya, iya benar. Dan itu benar banget, teman-teman. Kayak di luar negeri tuh orang-orang sampai ada yang rela berangkat setengah jam sebelum kegiatan mulai atau kuliah mulai untuk berebut duduk di depan gitu. Karena memang mereka tuh kalau dalam pekerjaan mereka workaholic banget. Kebanyakan orang-orang Eropa dan Asia, apalagi China ya, tahu sendiri kan, workaholic banget. Dan untuk itu dari pendidikannya mereka juga ya pendidikan apa ya, pendidikan entusias banget semuanya. Mereka berebutan duduk di depan. Jadi ini aku punya fakta bahwa aku beberapa kali satu panggung bareng Kak Tasya Kamila, dan pas aku pernah sharing bareng sama Tasya Kamila itu di suatu event, dia kan dapat beasiswa LPDI ya, ke luar negeri ya. Tasya itu dapat kuliah ke Columbia University, dan dia cerita bahwa anak-anak luar negeri itu semuanya ambis. Nggak ada yang nggak ambis. Kalau di sini mungkin di Indonesia ketika ada yang ambis banget itu dinilai aneh ya, tapi di luar negeri ketika ada yang nggak ambis itu malah yang dinilai aneh, karena semuanya rata-rata ambis. Dan gimana cara mereka ambisnya? Cara mereka ambisnya adalah misalnya hari ini nih hari Selasa nih, materinya adalah contoh komunikasi organisasi gitu ya. Komunikasi organisasi kita pelajarin hari Selasa. Baru ada lagi komunikasi organisasi hari Jumat. Tapi anak-anak di luar sana itu kebanyakan udah pelajaran buat si hari Jumat. Jadi mereka udah belajar sendiri, sebelum diterangkan. Sehingga ketika diterangkan, itu mereka kayak hanya mempertajam keingatan mereka dan juga ingin memvalidasi ilmu-ilmu yang udah mereka pelajari sebelumnya, sehingga mereka bisa banyak bertanya di dalam kelas, sehingga mereka bisa banyak nyambung sama dosen ketika diterangkan dan lain sebagainya. Dan memang kebanyakan orang luar negeri itu ambisius, teman-teman. Nah ini karena apa? Wallahu alam, aku nggak bisa jelas secara pastinya karena aku juga belum riset. Tapi kalau dari banyak informasi di Google, mungkin karena budaya kita kali ya, budaya kita yang kurang kompetitif dan cenderung masih banyak santainya. Dan ada juga, Indonesia kan luas sekali ya, nggak cuman, dan Indonesia tuh luas dan juga kebudayaannya beragam banget. Jadi contoh ketika ada kuliah nih di universitas, ini anak-anaknya dari berbagai daerah di Indonesia. Anak-anak dari daerah biasanya cenderung malu. Kayak contoh,
dari dusun gitu ya, misalnya dari daerah-daerah Indonesia yang jauh, ketika satu kelas digabung sama ada yang dari Jakarta, ada anak-anak Bandung mungkin yang metropolis banget gitu, yang hedon, tapi mereka kayak dari kampung, ada unsur kayak sedikit malu atau mungkin nggak percaya diri dan lain-lainnya, itu yang bikin mungkin jadi cenderung tidak rata gitu rasa percaya diri dari teman-temannya, dan karena ada perbedaan bahasa juga, perbedaan warna kulit mungkin, jadi yang nambah lagi mungkin faktor-faktor tersebut sehingga nggak pede. Sedangkan kalau bule, ya bule kan modelannya mukanya begitu semua ya, kebanyakan warna kulitnya juga begitu semua, dan bisa dibilang banyak daerah dari mereka ya udah kota gitu loh yang maju di tiap-tiap tempatnya. Tapi kan kalau kita enggak, nah itu yang mungkin membuat banyak faktor lagi yang bikin Indonesia tuh harus berjuang banyak di faktor kayak gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa, cuman ya butuh waktu dan proses. Dan kalian-kalian nih yang harus merubah stigma itu, yang pede aja gitu. Pede jadi anak ambisius, pede untuk punya cita-cita yang tinggi, pede untuk duduk di depan, dan pede lah untuk nyemangatin juga teman-teman lain yang ketika kita masih ngelihat hal-hal serupa yang tertinggal di belakang. Kayak gitu aja mungkin yang aku bisa sampaikan. Terima kasih tadi ya sudah bertanya Muhammad. Siapa tadi? Muhammad Reza. Muhammad Reza. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya Kak Safira Al-Farisi. Udah banyak sharing-sharing kita. Benar-benar membantu sekali dan sangat wah sekali ya motivasinya. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Amin. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak kepada panitia acara, kepada SMA 4, juga kepada guru-guru dan semua teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Senang banget bisa sharing-sharing di sini. Semoga sukses selalu untuk kalian, dipermudah semua kegiatan belajarnya, bisa masuk kampus dan juga jurusan yang memang kalian mau, dan kita bisa jadi manusia-manusia yang bertakwa dan juga bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesama. Kurang lebihnya aku mohon maaf, semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa ya yang tadi sudah bertanya, setelah ini ada pengumuman door prize loh, siapa tahu kalian salah satu pemenangnya. Tungguin terus ya teman-teman. Oke, kita akan alihkan ke MC lagi. Sekian dari kami moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.